Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menerangkan hukum perdana dan hukum perdata pengantar ilmu hukum. Sebelumnya kami menjelaskan dari kelompok 8 Maratul Fitriah dan Farjanah Magani. Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan dilarang. Tujuan hukum pidana: 1. Melindungi kepentingan individu atau perseorangan. 2. Membuat pelaku tindak kejahatan takut dan jera. 3. Mendidik seseorang. Sejarah singkat berlakunya KUHP. Sebelum KUHP diberlakukan di Indonesia, pedagang-pedagang Belanda yang ada di Indonesia melaksanakan peraturan-peraturannya sendiri untuk kepentingan dagang mereka. Semula peraturan-peraturan tersebut berbentuk plakat-plakat. Kemudian plakat-plakat itu dihimpun dengan nama Statuten van Batavia, Status Batawi, di tahun 1642. Belum merupakan kodifikasi, adapun bagi orang Bumiputra atau orang Indonesia asli. Meskipun adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis tersebut, adanya berlaku hukum adat pidana yang sebagian besar tidak tertulis pada tahun 1866, barulah dikenal kodifikasi dalam arti sebenarnya, yaitu pembukaan segala peraturan hukum pidana. Maka pada 10 Februari 1866, KUHP diputuskan untuk diberlakukan di Indonesia. Sumber hukum pidana ada 3. Yang pertama, Wetback van Staffrecht, S. 1919, nomor 732 atau KUHP, yang merupakan kodifikasi hukum pidana sebagai induk peraturan hukum pidana positif. 2. Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, LNRI tahun 1951 nomor 78 tentang senjata api. 3. Undang-Undang nomor 311 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, LN tahun 1999 nomor 140. Macam-macam delik dalam hukum pidana: delik dolus dan delik culpa, delik komisionis dan delik omissionis, delik material dan delik formal, delik yang berdiri sendiri dan delik yang berkesinambungan atau berlanjut, delik yang berakhir atau yang selesai seketika dan delik terus-menerus, delik tunggal atau sederhana dan delik majemuk, delik biasa atau delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan, dan delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang meringankan. Politik delisten, delicta propria, dan delik aduan. Asas dalam hukum pidana. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat: A. Asas teritorial atau asas wilayah. B. Asas nasionalitas aktif atau asas personalitas. C. Asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. D. Asas universitas. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Jadi pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut menjelaskan bahwa undang-undang pidana berlaku untuk waktu yang akan datang dan tidak berlaku sebelum dikeluarkan undang-undang itu. Dengan perkataan lain, bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat dihukum kalau tidak ada undang-undang lebih dahulu yang telah mengatur untuk perbuatan itu. Kriminolog. Kriminolog berasal dari kata Yunani yaitu yang berarti kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kriminolog merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Hukum pidana dan kriminolog secara tegas berhubung langsung dengan pelaku kejahatan. Hukuman dan perlakuannya, perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminolog atas beberapa pertimbangan merupakan instrumen dan sekaligus alat kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Istilah dan pengertian hukum perdata. Istilah perdata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti warga, burger, pribadi, privat, sipil, sivil. Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga pribadi, sipil berkenaan dengan pihak dan kewajiban. Sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata ada 2, tertulis dan tidak tertulis. A. Sumber hukum perdata tertulis: Algemene Bepaling van Wetgeving, Burgerlijk Wetboek BW atau KUH Perdata, KUH Dagang atau Wetboek van Koophandel, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sumber hukum data tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh perseorangan yang akhirnya dijadikan sebagai panduan atau sumber hukum. Asas hukum perdata. Asas konsensualisme. Yang kedua, asas kekuatan mengikat. Yang ketiga, asas persamaan hukum. Keempat, asas kebebasan kontrak. Kelima, asas kepercayaan. Dan terakhir, asas moral. Sejarah singkatnya terjadinya KUH Perdata. Hukum perdata diberlakukan di Indonesia karena hukum yang telah dimodifikasi secara nasional, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Kode Sivil Prancis. Kemudian hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Belanda. Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka hukum perdata diumumkan pada 30 April 1847 melalui Stadplan nomor 23 dan berlaku pada 1 Januari 1848. Sistematika hukum perdata ada 4. Yang pertama, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Keadaan hukum perdata Indonesia. Keadaan hukum perdata Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk, yaitu beraneka ragam. Faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor etnis, faktor historia yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 1631 yang membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu A. Golongan Eropa, B. Golongan Bumi Putra, C. Golongan Timur Asing. Maka keadaan hukum perdata Indonesia bisa digambarkan sebagai berikut. Hukum perdata dan dagang, begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang, yaitu dikodifikasi. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda sesuai asas konkordasi. Untuk golongan bangsa Indonesia dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya. Orang Indonesia asli dan Timur Asing, selama mereka ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan suatu bangsa Eropa. Yang terakhir, sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang, maka bagi mereka hukum yang berlaku adalah hukum adat. Mungkin sekian dari kami presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.